14.000 mm, maka kalau ada 2 bangunan berarti kan 28.000. Tapi itu spare. Kita disediakan spare ya. Ada as, ada apa gambarnya. Jadi saya akan set limitnya 40.000 dikali 30.000 supaya kedua gambar bisa masuk dan bisa ada spare untuk gambar as dan adanya jarak. Ya, maka saya bisa ketik di sini adalah limit. Ya, begitu ada ketik limit biasanya udah muncul ya. Nah, untuk tunggu halaman muncul limit. Anda tinggal klik aja. Defaultnya adalah diisi 0, ya koma bergerak supaya dia bisa pindah ke sebelahnya. 0,0 kita enter. Kemudian ke sebelah sininya diisi 40.000 ya horizontalnya. Kemudian koma 30.000. Tinggal enter. Di layar tidak terlalu kelihatan, ya tidak terlalu kelihatan. Tapi kita bisa lakukannya dengan zoom out. Ya, nah ini baru kelihatan hijau dia punya sumbunya. Di mana di sini akan 00, untuk ujung satu kalinya adalah 40.000 kali 30.000. Supaya kita bisa punya patokan yang berapa yang 40.000 dan yang berapa sampai 30.000. Kita bisa gambarkan, ya kita gambarkan dengan menggunakan rectangle. Sini kita klik rectangle, ya diisikan first cornernya rectangle-nya 0,0. Oke, ya sudah berhenti dia di 0,0, tinggal diisikan di sini 40.000. Oke, kemudian pakai tab supaya pindah ke bagian satu lagi 30.000. Oke, kemudian baru enter. Nah, itulah bidang gambar kita yang tadi nilainya 40.000 kali 30.000. Jadi di kiri bawahnya 0,0, di bagian kanan atasnya adalah 40.000 30.000. Inilah bidang gambar kita. Oke, step selanjutnya adalah kita menggambarkan apa yang menjadi acuan untuk menggambarkan denah, yaitu adalah sumbu yang harus digambar dulu. Maka kita bikin new layer di sini. Ya, saya bikin as bangunan. Oke, warnanya saya kasih warna hijau. Ya, hijaunya ini. Oke, kemudian yang berikutnya lagi kemungkinan yang akan saya gambar setelah gambar as bangunan adalah dinding. Mungkin saya pakai warna lain karena biasa penanya berbeda. As itu 0,1, dinding itu antara 0,2 0,3. Atau pena gambar. Oke. Kemudian yang lain yang bisa saya gambarkan lagi mungkin nanti kolom. Kolom 25 kali 25 cm. Udah ada. Oke, saya pakai warna merah. Kemudian kolom yang satunya lagi adalah yang 15 atau kolom praktis. Saya pakai warnanya ini. Ya, jadi ini kira-kira step pertama. Paling tidak yang kita perlukan, walaupun nanti nambah layer bisa belakangan seandainya. Ya, nggak mesti harus layernya dibikin dulu semua, enggak, nanti bisa belakangan. Oke, ini kalau sudah, berarti kita bisa menggambar as dinding dulu, yaitu layer yang aktifnya kita pindahkan ke sini. Ya, as bangunan dulu saja. Posisi gambarnya kita tentu harus ada acuan. Kita lihat yang paling kiri, ya, as bangunan yang paling kiri itu rata luar. Dimana setelah itu 4 meter, 4 meter, 3 meter, 3 meter ke arah kanan. Ya, itu kita gambar dulu, ya, pakai garis line. Kita tarik sembarang saja garisnya, tapi jangan mepet terlalu pinggir, ya ada celah sedikit. Ya, jangan juga mepet terlalu atas. Ya, mungkin dari sini kira-kira kita tarik ke atas. Ini kalau nggak di-on-kan otonya, kita susah mendapatkan 90 derajat tegak lurus. Jadi kita tahukan bahwa kanan ini ada auto mode, kita klik. Sehingga begitu saya tarik ke atas, dia pasti akan menuju garis lurus atau garis horizontal. Gak bisa miring. Di posisi manapun kursor kita kalau ke atas pasti dia lurus. Oke, kita klik aja sekarang di sini. Ya, mesti dimatiin nggak lampunya? Biar
atau gini cukup. Atau soalnya beberapa warna nanti nggak kelihatan. Cuma agak gelap kali ya, yang tengah mungkin nggak. Pojok-pojok. Ya, nanti warna ya. Wah, ya. Ini gue pengen ini juga ada ya. Sini. Yang mana sebetulnya? Kopi kali ya. Kopi kan bisa gitu. Oh, Ngerti. Oh iya. Ini kurang lebih ya. Oke. Aku nak berak. Oke. Kemudian ini yang paling pinggir. Yang berikutnya kita tahu 4 meter, 4 meter, 3 meter, 3 meter. Kita bisa gambarkan dengan menggunakan offset. Oke, offset. Kita tahu bahwa ada milimeter bagi 4 meter di sini kita harus gambarkan 4.000. Dan bisa diatur langsung. Ya, jadi kita Nah, 4.000. 4.000. Enter. Nah, Kemudian lalu ada 3 total klik. Klik ke sebelahnya. Klik lagi ke sebelah. Kemudian kita Offset. finish. Kemudian berikutnya adalah 3 titik. Perintah yang sama kita tinggal ganti dengan 3 titik. 1, 2. Kemudian ada yang tidak tergambar di as ini, yaitu 1,75 tadi, yaitu dari yang paling kanan masuk ke dalam 1,75. Dan saya sikat 1,750 sekaligus kita gambarkan. Ini tidak ke kiri kursornya, ke kanan, ke kiri. Ya, jadi as ini semua sudah ada. Kalau mau nanti sekalian untuk as dinding kiri itu masuk ke dalam 2 meter. Ya, boleh aja ada gambarkan sekarang 2 meter, yaitu yang ini. Terus, sorry, ini tadi saya nggak 2 meter, salah. 2 meter, nanti 2.000. Nah, ya. Ini berarti as vertikal sudah semua kita gambarkan. Ya, sekarang kita gambarkan as yang horizontal. Kita bikin line lagi. Bebas kita memulai, katakanlah masuk sedikit di sini kita tarik horizontal. Oke. Kemudian as horizontal itu ke atas 4 meter, 4 meter, 2 meter, 3 meter, 3 meter. Oke. Jadi kita offset lagi. Oke, 4 meter dulu. 2 meter. 4 meter, 4 meter, 2 meter, 2 meter. 4, 2, 3, 3 tahu. Ya, yang ini belakang. Satu lagi. Ampun. Kemudian 2 meter. Ampun, Rob. Apa? Ampun, Rob. Saya mau. Kemudian berikutnya 3. Satu lagi. Nah, oke, jadi semua as di sini kita sudah dapatkan. Yang berikutnya adalah bagian ini, ya yang saya deketin ini sampai ke depan, ini sampai ke sini. Ini akan kita gambar dinding yang paling luar. Dinding paling luar itu adalah rata di luar, jadi bukan di as dindingnya, tapi rata bagian luar, rata bagian belakang. Ya. Caranya adalah di dalam AutoCAD ini terus terang mau sampai yang terbaru ini, saya nggak ketemu icon yang menggambarkan multi line. Tapi perintah itu di AutoCAD yang lama itu ada. Nah, saya tinggal pakai perintah yang lama, saya pindah dulu ke dinding, ya, supaya saya bisa gambarkan dinding ini sekelilingan sekaligus 2 garis sekaligus. Jadi bukan 1 garis, tapi sekaligus 2 garis. Dengan cara pakai perintah M-line, sudah ketik M-line, nanti nongol. Ya, M-line. Ini bisa diatur dulu. Kemudian pilih M-line di sini. Harusnya Yang pertama, tebal dindingnya adalah 150 mm. Maka scale-nya saya ubah
scale yang paling bawah di comment line. Saya ketik aja untuk pertamanya S karena untuk besarnya S. Saya isi 150 tebal dinding. Oke, kemudian saya enter. Nah, di situ ada pilihan justification. Justification itu artinya mau rata luar, rata di tengah atau rata kanan. Oke, saya pilih J, justification, saya pilih top. Ya, ini saya pilih top. Oke, saya klik. Saat saya menggambarkan di sini, yaitu mulai dari sini kan, saya klik ke belakang itu sudah 2 garis rata luar. Oke, Anda bisa lihat ya, rata luar. Ya, jadi kalau saya zoom itu udah rata luar intinya. Oke, semua rata luar. Jadi nggak perlu gambar garisnya satu terus di offset terus nggak bisa digambar dengan secara langsung. Tapi harus kita headline. Nah, saya nggak ketemu ikonnya buat headline di sana, nggak ada. Tapi itu perintah AutoCAD yang lama. Oke, kalau kita sudah dapatkan di sini, maka saya perlu gambar dinding bagian dalam. Nah, dinding bagian dalam semuanya adalah as. Jadi perintah yang sama, headline lagi. Oke. Termasuk notif. Scale-nya masih sama 150 ya. Kalau saya pilih scale di sini yang saya pilih keluar 150 sudah oke 150. Tinggal justification yang saya ganti yang tadi top jadi 0. Oke, baru saya gambarkan dinding yang saya perlu, yaitu dari sini sampai sini. Oke. Kemudian saya putar sampai di sini. Setelah itu saya ke belakang. Oke, selesai. Kemudian hal yang sama saya ulang dari sini ke sini. Ya, Anda lihat dia di tengah-tengah ambilnya. Oke, kemudian dinding yang ini dari sini. Ya ini snapnya mesti on ya, kalau nggak on snapnya nggak bisa tepat. Oke, dari sini ke sini. Oke, kemudian yang ini sampai sini. Oke, kemudian mana lagi? Kemudian dari dinding sini sampai ke depan, ya, sampai ke depan. Dari sini ke depan, dari sini. Kemudian ke kanan. Bukan dari tengah ya. Kemudian ada lagi dinding dari sini sampai sini. Ke sini. Dan yang terakhir dinding kamar mandi yaitu dari sini. Oke. Ya, sementara ini dinding yang ada kalau terlihat dari gambarnya. Ya. Nah, kalau seandainya melihat ini banyak garis yang hijau-hijau, atau mau mastiin ya dimatiin ya as bangunannya, dan klik gambar lampunya di turn off, nah tinggal dindingnya bisa dicek benar nggak dinding yang mau kita gambar. Ya, jadi asal kita bisa matikan dulu supaya kita bisa pastiin bahwa itu dinding yang bakal kita gambar. Memang kadang-kadang ada beberapa garis yang harus kita modifikasi, tapi secara umum dindingnya ini yang sudah kita gambar. Oke, kita on lagi as bangunannya. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan bahwa ada teras. Teras itu 1,2 meter dari as bangunan keluar. Ya, kita bisa offset dulu, sekaligus kita gambarkan terasnya. Itu kita offset lagi. Berarti 1,2 itu adalah 1.200 ya. 1.200
Ini ke sana 1,2. Kemudian kita pindahkan layernya, yaitu garis ini, dan ini. Ya, kita klik kanan, pindah properties, pindahkan layernya jangan ke as, tapi kita masuk ke ini supaya dia jadi warna biru. Ya, sudah biru ya seperti ini. Sehingga saya matikan as dindingnya, as bangunannya, dan tertinggal ada teras yang mau saya gambar. Oke, ini tinggal kita trim. Ya, kita trim. Ini nggak perlu. Pak pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Nggak kelar, pelan-pelan. Makanya saya bilang direkam. Ya. Ya, kalau nggak kelar nanti nggak pasien aja. Oke ya. Terus mana lagi? Ini ya. Ini nggak ada. Udah sampai mana? Kalau gitu kan nanti lu Ya. gambar otomatis lagi pakai. Kemudian kita hapus yang nggak. Gua nggak bisa login. Ya, laptop gua itu dan Masalah saya. Ini kalau nggak ada. Yang kurang lebih ya seperti nanti kalau ada modifikasi ya nggak masalah. Oke. Ya paling tidak gambar dasarnya kita sudah. Sekarang kalau ini Dena secara umum kurang lebih sudah kita dapatkan, apa yang selanjutnya yang perlu kita gambar? Yang selanjutnya yang perlu kita gambar adalah kolomnya, yaitu kolom yang besar dan kolom praktis. Kolom praktisnya sedikit ya, 1, 2, 3, 4. Mungkin kita bisa gambarkan kolom praktisnya dulu, ya ini yang warna kuning. Ya, tinggal kita zoom sedikit, kemudian kita pilih di sini rectangle, tinggal Anda klik aja di sini ke sini. Ya, kolom yang kuning. Terus ini. Dari sini ke sini. Nah, ini agak sulit nih dia ketemunya nih ya. Ketemunya agak sulit. Oke, kita tinggalkan dulu. Mungkin lebih mudah dengan cara saya mengkopikan yang ada yang kuning ini. Kalau saya pakai KTP, kopikan yang ini. Base point-nya coba kita lihat base point-nya yang mana? Ya, di pojok ini. Jadi kalau saya geser, dia bisa pindah ke depan ya. Ortonya saya matikan supaya pindahnya lebih enak, fleksibel. Saya letakkan di sini. Oke. Kemudian yang di sini. Oke, sudah. Tinggal di sini. Ya, di sini mau diletakkan kalau dia ada tegak lurus di sini oke, tinggal klik. Ya, makanya kita di sini sudah mendapatkan kolom praktis ada 3 yaitu yang warna kuning. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Yang lainnya kolomnya tebal, ya tebal. Nah, untuk menggambarkan kolom yang tebal atau kolom yang 25 kali 25, kita pindah dulu layernya. Kemudian saya gambarkan rectangle di luar area gambar. Katakan di sini. Saya tarik garis begini, ya. Begitu saya klik pertama, saya tarik begini. Tinggal saya isikan 250. Pakai tab, ya tab supaya pindah ke dimensi yang tegaknya 250. Kemudian kita enter. Nah, itulah kolom 250 kali 250 yang warna merah. Kalau
sudah dapat kolom yang ini, tinggal kita kopikan ke kolom yang kita inginkan. Dengan cara copy, ambil kolom ini, base pointnya saya pilih di pojok sini, kemudian saya geser. Oke, saya letakkan pertama di pojok sini. Setelah saya letakkan di situ, saya letakkan lagi di mana? Nah, ini saya butuh as bangunan. Saya masukkan as bangunan. Oke, sudah ada yang paling pojok, kemudian ada di sini, kemudian di sini dan bagian sini. Nah, yang warna merah, kolom yang belakang. Oke, kolom yang belakang. Ini saya copy. Oke, pakai perintah copy, ambil. Copy, CP, ambil kolom yang ini. Base pointnya saya pilih di tengah-tengah kolomnya, ya, sehingga keluar segitiga di tengah-tengah. Baru saya share, supaya bisa juga di tengah-tengah sini saya letakkan. Oke. Kemudian saya bisa letakkan di tengah-tengah sini. Kemudian saya letakkan lagi di tengah-tengah sini. Yang pojok numpang dulu, numpang di sini. Oke. Ya, kemudian saya move, pakai perintah move. Oke, base pointnya di sini, saya ambil, saya geser. Sehingga kolom yang warna merah itu sudah ada semua. Yang bagian belakang. Kemudian bagian belakang ini, kalau kita lihat ke arah depan. Arah depan, ini posisinya kurang lebih sama, ya, posisinya kurang lebih sama. Maka saya bisa pakai perintah kolom yang belakang yang sudah jadi ini sekaligus saya copy ke arah depan. Caranya kita copy, CP, kita ambil kolom ini, yang ini, ya kolomnya aja ya, ini. Dan yang paling atas, oke. Udah ketinggalan masalah ngomongnya. Setelah itu base pointnya kita pilih di tengah-tengah sini, ya, di tengah-tengah ini kita ambil. Kemudian kolom itu akan sekaligus ikut, tinggal saya letakkan di bagian sini. Ini, kemudian di sini, di sini. Dan satu lagi adalah di bagian depan ini. Nah, cuma bagian depan saya nggak bisa demikian. Kenapa? Kolomnya rata bagian luar. Maka saya finish dulu. Saya ulang lagi kopinya. Copy. Ambil yang ini. Ya, yang ini semua diambil. Oke. Satu lagi. Kemudian base pointnya saya ambil di bagian pojok, ya, base pointnya saya ambil di sini, pojok ini. Baru saya seret ke depan sekaligus dan saya letakkan dia di bagian pojok ini. Nah, kalau kalian lihat kolomnya, kalau saya matikan as ini, nah itu udah ada kolom-kolomnya. Kurang lebih ya, tapi tidak semua betul ini. Ada yang nggak ada, ini nggak ada kolom. Ya, di sini kan nggak ada kolomnya. Ya, tinggal kita delete lah. Yang ini nggak ada, klik share. Lah. Nanti yang di pojok ini juga nggak ada, tidak. Tapi secara umum kolomnya sudah terletak di posisi yang kita mau. Oh ya, kolom ini juga nggak ada nih. Kolom ini nggak ada. Yang tinggal kita pilih saja. Ya, jadi kalau kalian lihat kolom yang warna merah-merah ini, ya, kalau saya matikan dindingnya, nah itu kolomnya ada yang merah dan warna kuning. Kemudian kolom
kolom ini mesti diapain? Ya, kolom ini harus diarsir. Oke, harus kita arsir. Nah, saya bikin layer baru khusus arsiran. Ya. New layer, kita klik arsir. Saya bilang di sini kolom 25 kali 25. Isi bebas ya, dan main ya. Sekaligus yang 15. Arsir 15 kali 15. Oke. Nah, cara mengarsirnya, saran jangan sekaligus semua. Oke, saya kasih contoh ya. Kita pindah layernya ke arsir 25 Kemudian saya pilih hex. Oke, hex, saya pilih solid. Ya, saya tinggal klik sebenarnya di sini, di sini, dan ini. Oke. Saat saya membuat hex, kalau ini saya hapus salah satu hexnya, saat yang bersamaan akan hilang semua. Ya, jadi seperti ini, misalnya mau hapus hex yang ini, saya klik, saya del, itu hilang semua arsirannya sederet. Ya, sederet hilang semua. Jadi saya sarankan bahwa kalau ngarsir jangan seluruh gambar diarsir. Nanti kalau ada yang mau diedit satu, hexnya hilang semua. Jadi caranya saya lebih suka hexnya per as. Jadi kalaupun dihapus tidak semua terhapus. Oke, saya ulang hex. Yang mau ini, dan ini. Oke, sudah selesai ini saya enter, beres satu hex. Ya. Kemudian saya hex lagi, hex lagi untuk yang berikutnya. Ini. Enter lagi. Jadi di hexnya per as, supaya enggak kalau hapus satu ya udah sebaris doang sedikit daripada ada hex semua, ada hapus hilang semua. Oke, ini. Kemudian yang di depan. Nah. Ini kalau misalnya saya nyalakan lagi linknya, nah seperti itu. Ini masih belum semua kolomnya. Kenapa kolom yang pojok ini masih belum saya gambarkan ini? Ini karena ada dinding yang 45 derajat. Ya, saya belum gambarkan. Oke, saya akan coba gambarkan biar tuntas. Di sini saya on-kan lagi as-potongannya. Saya offset di sini ya, saya offset. Yaitu 2 meter. Offset. Dari as sini ke belakang. Nah, oke. Nah, baru di sini saya letakkan kolomnya, ya kolomnya. Tapi sebelumnya saya akan gambar dulu dindingnya, yaitu dengan perintah di sini M-line. Oh, udah nih. Ya, M-line scale-nya saya cek masih 150. Justification-nya adalah top. Yaitu dari sini. Nah, kalau dilihat warnanya merah, udah nggak apa-apa ya, tinggal diklik pindah. Ya, kita pindahkan propertiesnya ke tadi arsir 2525 pindah ke ini. Ya, sehingga sudah jadi biru lagi ya seperti ini. Kemudian baru saya kopikan kolomnya ya, saya kopikan kolomnya. Ini masih tersisa di satu, ini ada kolom CV, saya kopikan.
ambil pojokan ini, saya geser ke sini. Kemudian dari sini saya pilih. Nah, itu. Oke. Kemudian kolom ini saya matikan arsiran bangunannya. Kemudian tinggal saya head ulang. Itu. Nah, ini kalau pilihnya ada dinding, headnya kan dia sepotong begini. Saya select. Ya, select itu objeknya yang saya select ini. Dan ini. Sehingga arsirannya adalah berdasarkan objek. Kemudian ini kan harus saya buang nih, karena dindingnya adalah 45 derajat. Ini kolom sudah nggak perlu, tinggal saya hilang, tinggal ini yang dihilangkan. Kita bisa gunakan pita strip di sini. Ya, tinggal disenggol aja begini hilang gitu ya. Hilang. Strip. Oh, ya. Oh, ini karena perpotongan nggak mau, saya mesti explode. Jadi kalau nggak bisa di frame, ya. Jadi kalau ada lihat ya, kan nyala semua nih. Kita harus explode dulu. Kita pecah atau undo istilahnya. Nah, ini baru bisa di frame. Oke. Sekarang ini nggak perlu ya. Ya, sehingga kalian ketemu bentuk dinding yang miring. Oke, mudah-mudahan bisa di-break yang kosong ini. Nanti saya di-break. Oke, kemudian garis di sini ini adalah garis pintu. Ya, garisnya cuma satu, yang bagian luar, bagian ini nggak ada. Kita mesti explode ulang. Ya, explode di bagian depan, karena bagian depan ini jadi satu keseluruhan. Kita explode, baru bisa kita print. Itu yang bagian dalam. Nah. Oke, coba kita lihat lagi. Saya pindah ke dinding dulu, karena bagian sini ada serasnya juga. Light. Pinggir ini ke sini. Oke, baru saya buang yang ini. Ini juga saya buang. Ada garis apa lagi? Tidak ada. Ya, sementara ya tidak. Jadi kalau kalian lihat, oh masih ada satu lagi arsir yang warna kuning. Belum, pindah dulu arsiran yang kuning. Itu yang ini Pak. Ini. Oke. Ya, jadi semua dinding kita sudah gambarkan, semua kolom kita sudah gambarkan. Kemudian yang berikutnya yang penting yang masih bentuknya gambar yang harus kita gambarkan adalah tangga. Oke, tangga di sini, di bagian sini. Nah, tangga ini mungkin kita bikin layer baru. Ya, kita new layer tangga. Tangga, mungkin saya pakai warna putih atau warna yang kuning boleh. Oke, di sini tolong perhatikan untuk gambar tangga bagaimana step gambarnya. Saya on-kan lagi as bangunannya. Oke, warna hijau. Tangga itu ada di posisi sini. Ya, untuk mendapatkan tengah-tengah asnya, saya offset salah satu dari suku ini, yaitu dengan cara saya offset. Offsetnya setengah, kalau ini 3 meter, setengahnya adalah 1.500. Oke, salah satu saya offset ke sini. Nah, itu sudah dapat tengah-tengah. Kemudian saya pindahkan layernya, ya, layer ini saya pindahkan ke layer tangga. Di bangunan saya pindahkan ke layer tangga. Oke.
yang warna kuning. Oke, warna kuning. Nah, kita tahu tadi tangga di sini ada 3 anak tangga, di mana lebar masing-masing anak tangga itu adalah 30 cm. Berarti saya bisa offset untuk mendapatkan pinggirannya, yaitu kalau 30 cm ada 3, berarti kan 900 bagi 2. Offset 450. Yaitu yang ini ke sini, yang ini ke sini. Oke. Kemudian lebar tangga 900. Berarti saya offset lagi 900, yaitu dari sini ke sini, ini ke sini. Oke. Saya sudah dapatkan bagian tangga yang arahnya memanjang ke sana. Kemudian bordes. Bordes itu dari as ini, ya, dari as bangunan ke atas itu adalah 1 meter. Berarti saya offset 1000. Yaitu dari sini ke sana. Kemudian saya pindahkan ini ke properties tangga. Ya, sehingga dia warna putih. Oke. Nah, saya sudah dapat, ya, sudah dapat ini. Kemudian saya akan trim yang tidak perlu, ya, saya trim. Yang nggak perlu itu adalah ini, batasan ini saya nggak perlu. Yang di sini saya tidak perlu. Ini juga saya tidak perlu. Kemudian bagian sini, ini. Oh ya, ini. Nah, setelah itu sisanya dengan gampang saya iris. Lalu saya iris, jangan ditrim sedikit-sedikit. Jadi di sini bisa diiris sekaligus. Yang warna kuningnya. Kemudian saya ya. Nah, kasih poin itu. Oke, saya trim di belakang. Ya, ini tuh ya. Kenapa ini waktu menggambarkan 12 ya? Karena dari suku kita ambilnya pasti dia 12 ke belakang-belakang. Nah, ini sudah bagian tangga yang warna kuning. Setiap anak tangga ini adalah 30 cm. Berarti saya tinggal offset 30 cm itu berarti 300 ya. Kita hitung ada berapa anak tangganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garis. Nanti dari sini ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sudah 7 ya. Sudah enggak? 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, itu offsetnya berapa ratus, Pak? Kenapa? Offsetnya berapa? 300. 300. 8. Nah, oke. Kemudian saya offset lagi 150 untuk tangga yang arah ini. Ke sini 150, ke sini 150. Kemudian yang tengah-tengah Ada yang salah, ada yang salah. Oke. Kemudian yang saya perlukan tangga ini, maka ini saya trim semua segini. Trim dari sini sampai ke belakang. Oke. Kemudian ini juga dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus. Ya, beres tangganya. Nah, tangga ini kan saat menggambarkan denah lantai 1 itu tidak full kelihatan, sisanya putus-putus. Yaitu sampai di sekitar 150 lah. Di sini saya nggak putus-putusin dulu. Kenapa? Nanti denah ini akan saya copy menjadi denah lantai 2. Nah, kalau saya putus-putuskan di sini, nanti di lantai 2 harus digaris penuh lagi, repot. Ya, saya biarkan dia utuh, saya copy dulu ke lantai 2, nanti baru lantai 1-nya bagian yang putus-putus ini saya jadikan putus. Ya, jadi saya biarkan dulu di sini seperti ini. Karena saya perlu denah ini untuk di-copy ke lantai 2. Oh, Ya, jangan dijadiin putus-putus ya, tangga ini. Biar
Yang berikutnya adalah pintu dan jendela. Oke, pintu dan jendela itu posisinya ada di ruangan sini, belakang. Kamar mandi ada berapa nih pintu dan jendela? Pintunya aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Makanya jadi coba kita lihat ya di CCT itu. Bentar, ini saya save dulu ya, bukan tapi lama nih. Gambar Oh ya, ini nggak guna mau ke kelas apa yang nggak penting lagi? Ini nggak penting gas ke sini. revisi. Oh, Ya, jadi saya lihat dulu ininya. Apa namanya? silau. Ini ada namanya, ya kalau Anda lihat P1, P1, kemudian ini P1, ini P2. Jadi yang pintu P2 nya cuma 1, pintu kamar mandi, yang lainnya P1 semua nih. Yang ini PJ1, ya PJ1 itu pintu dan jendela 1. Artinya bentuknya pintu dan jendela 1, bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Ya, ini lihat di lembar tugas kalian. Dan kemudian ada J1, J2, jendela 1, jendela 2, jendela 1, jendela 1. Ya, oke. Berarti kita gambarkan dulu P1. P1-nya ada 4 pintu. 1, 2, 3, 4. Oke. P1 itu seperti apa? Ya ini. Kusen lebar 800, kusen lagi. Ya, kalau dilihat dari atas, ya, kalau kita lihat dari atas, maka bentuknya adalah seperti ini. Ya, seperti ini bentuknya. Oke, tapi saya nggak mau pakai ayunan pintu yang garis, saya mau pakai ayunan pintunya yang lengkung. Oke, bagaimana gambarnya? Lihat di sini. Saya gambarkan di luar area, ya. Saya bikin layer 1 yang namanya pintu dan jendela. New layer. Itu jendela, artinya semua pintu dan jendela saya bikin di layer yang sama. Pakai warnanya putih. Oke, pintu dan jendela. Saya tarik sembarang garis ya di luar gambar ini, sembarang ini. Oke, supaya data ini fotonya saya on kan. Oke. Lebar kusen aluminium itu adalah lebar 50 mili, tebalnya adalah 100. Jadi saya offset di sini 100. Dari sini saya offset, dari sini 100. Ya. Kemudian saya tarik garis yang paling pinggir. Oke, kemudian saya offset 50 tebal kusennya. Dari sini ke sini 50. Kemudian saya offset lagi 800 ambang itunya. Dari sini ke sini. Kemudian saya offset lagi 50 yaitu kusennya. Ya, ini dilihat dari atas, bukan dari depan. Setelah itu saya trim sisanya, kan nggak perlu ya, saya buang. Nah, saya punya ambang pintu yang seperti ini. Kita tahu bahwa lebarnya 800, yaitu dari bagian dalam kusen sampai bagian dalam kusen ini. Pak itu pintu 500 ya? Oke, saya offset supaya dapatkan ayunan pintunya, yaitu offsetnya 800 sesuai lebar pintu. Yaitu dari sini ke belakang. Oke, saya bikin line dari Excel pintu di sini ke belakang. Tegak lurus. Lebar pintu 4 cm, berarti saya offset 40 nih. Ya, yang mana ini?
ke sini. Kemudian saya print dulu yang nggak perlu. Ya, ini nggak perlu, saya buang. Ini tidak perlu, ini juga tidak perlu, ini sebenarnya juga tidak perlu ya, tapi nanti terpaksa kadang-kadang gambar ulang. Nah, itunya begini. Oke. Kemudian pintu ini kalau dalam keadaan tertutup, dia mesti ujung yang luar ini, ini pojok bagian luar harus ketemu di sini, karena Excel di sini. Ya, jadi kalau dia ngayun nutup begitu, itu mesti ketemu bagian pinggir ini nutup ke sini. Nah, salah satu ngeceknya benar atau tidak yaitu menggunakan ars ini. Arsnya mana? Start, center, end. Startnya di sini, centernya Excelnya, R-nya di atas di sini. Kalau ini tidak nutup seperti ini, berarti saya ada yang salah gambarnya. Mestinya ini ketemu di bagian sini dua. Oke, kita lihat salahnya di mana. Ya, kita lihat salahnya di mana. Pertama saya cek dulu apakah ini benar 800 atau tidak. Ya, dengan measure di sini, distance cek dulu. Dari sini sampai sini benar 800, betul ya 800. Kemudian dari sini, ya dari bagian ini, cek ada 800 di sini. Ya benar 800, berarti saya ngeklik putarannya ada yang salah. Oke, kita ulang. Ya karena tadi ngezoomnya jauh kan. Ya delete ini. L tadi D kan, ya lebih gede. Itu A, start center S. Startnya di sini, centernya di sini. Tadi mungkin saya salah centernya. Dan N-nya di sini. Nah, ketemu. Artinya kalau itu diayunkan, dia akan putus. Ya tadi saya salah mengambil mungkin di centernya ini, tidak pas di pertemuan ini. Ya makanya tadi nggak nutup di atas. Oke. Oke. Mungkin nanti pintu dan jendela ya sekaligus. Ya, ini dulu ya, atau yang nanti yang 70, ini kan angka 80. Pasti 80 akan dibikin, 70 akan dibikin juga. Oke, ini kalau sudah kita mesti arsir, aluminium itu arsir. Ya. Tambahkan dulu di sini pintu dan jendela khusus arsiran. Arsir di sini layernya katakanlah pintu aja ya. Arsiran pintu dan jendela ini benar arsir. Nah ini X-nya itu adalah X satu garis. Kalau dinding bata X-nya 2 garis. Ya ingat. Ini satu garis yang aksi 31 saya print di sini. Tapi arsiran ini terlalu rapat. Kalau kita lihat ya terlalu rapat. Kalau nanti dicetak itu semuanya jadi hitam. Ya saya ganti di sini dari skalanya 5. Nah dia agak tegang. Kemudian pintu ini saya blok atau saya blok supaya apa? Saat saya copy tidak masing-masing elemennya ke copy tapi satu set pintunya. Yaitu dengan perintah blok. Oke. Saya kasih nama pintunya adalah P1. Oke, di sini ada P1, D-nya enter. Dia minta select object, ya tinggal ada select di sini. Ya, kemudian di enter itu akan keluar gambar kecil pintu di sini. Kemudian kita oke. Saat kita letakkan kursor atau kita pilih, dia akan satu set ke bawah nanti seperti ini. Oke. Sekarang pintunya saya meletakkan di posisi sini dan sini. Caranya adalah saya copy. Saya ambil base point-nya di sini, ya. Base point-nya di sini segitiga artinya. Nah, jadi saya matikan fotonya. Nah, dia kalau keset pas di tengah-tengah itu saya. Oke, saya letakkan di sini. Tumpang dulu. Oke, di sini ya. Kan pintunya posisinya nggak gini ya. Ya kalau dilihat pintunya posisinya adalah, nah gini. Nggak perlu khawatir, kita rotate. Pilih ini,
Base point-nya untuk roket adalah saya pilih di tengah-tengah sini. Oke, tinggal saya geser sumbunya ke sini. Nah, itunya benar kan? Posisi. Tapi ini belum di tengah. Oke, kita move ya, move. Ambil di posisi sini, ketiga saya geser. Ya, sehingga pintunya sudah betul posisinya di sini. Nah, pintu yang sebelah bagaimana? Kita mirror. Ya, nggak perlu gambar lagi mirrornya. Oke, sumbu mirrornya mana ya ini? Tinggal pilih tengah-tengahnya. Nah, dia tanya mau delete nggak source-nya ya? No, kalau di delete hapus ini yang mau kita aslinya. Oke, pintu yang ini udah dapat. Sekarang pintu yang lain mana? Oh, pintu yang ini juga di sini P1 ya. P1, P1 ada 4 P1-nya. Oke, yaitu pintu di sini dan di belakang. Di sini dan mana tadi ya? Ini ya, ini juga P1. Bisa gitu. Ya, P1 dan belakang. Nah, bukaannya yang belakang ya, kalau bukaannya bisa lihat yang belakang. Bukaannya seperti ini. Ya, bukaan seperti ini sebenarnya mirip dengan P1 di sini, tapi di mirror. Ya, oke. Kita kopikan dulu. Kopikan yang ini. Ambil. Base point-nya kita ambil di sini, ya kita geser ya. Kita letakkan di tengah-tengah. Oke. Kemudian pintu ini kita mirror. Ya. Sumbunya adalah yang ini. Bersih. Oke. Nah, ditanya, delete nggak source-nya? Yes. Tinggal jadi seperti ini. Sekarang yang ada lagi simbol P1 adalah di posisi sini. Bukanya kemana? Excelnya, Excelnya adalah di sebelah kiri. Berarti yang cocok saya ambil adalah kalau Excel sebelah kiri itu ini ambil yang ini. Oke, kita kopikan. Nah, ini apa sih? Oke. Ini yaitu saya ambil yang pojok sini, tengah-tengahnya saya geser. Ya, saya letakkan dia di tengah. Ya. Sudah diletakkan di tengah sini, mestinya diputar ya, diputar, yaitu dari rotate. Ya, kita putar begini dulu ya, kita putar jadi begini. Oke, tapi dia pintunya mesti ngadep dalam, nanti kita mirror setelah itu. Mirror, ambil aja sumbunya ini ke sini. Nah, ini ditanya, source-nya delete, yes. Ya, sehingga kita dapatkan pintu, semua pintu P1 sudah, ya P2-nya belum. Ini tadi bagaimana menggambar pintu P2. Caranya sebenarnya sama, ya. Kita tarik garis dulu horizontal, ya. Tapi harus foto ya, lurus gitu ya. Oke. Kemudian kita offset. Offset tebal kusetnya 150. Ya, dari sini ke sini. Kemudian saya tutup pakai garis salah satu kusetnya supaya bisa jadi reference buat offset berikutnya. Oh, kayaknya nggak 150 ini juga bilangnya ini bisa saya salah. Yang ini. Oh, ini sorry. Bukan 150, 100 tebal kusetnya salah. Ya, berarti bisa. Offset 100.
jangan ketik. Bener. Oke, ini kan nggak perlu, lihat. Yang ini tinggal di print. Oke, kemudian kita offset lagi 50, yaitu tebal busetnya ya, dari sini ke sini. Kemudian 700 offsetnya, anggap pintunya. Kalau tadi mungkin 800. Ya, ini 700. Oke. Kemudian kita offset lagi 50. Baru kita print. Oke, kemudian kita gambarkan 700 bukaan pintunya, yaitu kita offset lagi 700, yaitu dari sini ke belakang. Nah, itulah batasannya. Kemudian kita bikin line dari Excel itu yaitu ini ke belakang. Oke. Kemudian kita offset tebal pintu 4 cm. Yes. Yaitu dari sini ke sini. Kemudian baru kita trim yang tidak perlunya. Ini nggak perlu, ini juga enggak, ini perlu, ini. Nah, setelah ini jadi, kita coba cek dengan start center N tadi. Apakah benar bukaan ini sama dengan lebar daun pintu? Yaitu dengan kita klik di pojok sini, klik Excel-nya di sini, kemudian kita klik bagian atas, itu harus tutupnya. Artinya kalau pintu ini diayunkan, dia tutup. Ya, ini kalau diayunkan ditutup sini dia akan ketemu. Kemudian yang lupa kita X lagi, yaitu ini. Setelah itu kita blok. Ya, kita atau kita blok. Yaitu P2. Oh ya. Select objeknya. Sudah kelihatan gambarnya, kita oke kan. Nah, setelah itu baru kita copy-kan, yaitu ke pintu kamar mandi. Ya, kamar mandinya tadi adalah yang di sini nih, yang kiri. Ya. P2. Kita copy-kan. Ini. Kemudian base point ini kita ambil di tengah-tengah sini. Fotonya kita matikan supaya pindahnya enak ya. Ke sini. Setelah itu kita putar, kita rotate. Ya, kita rotate supaya jadi. Marah gitu. Coba mana ya, bukanya sih. Benar ya, bukanya kan. Oke, kita sudah dapatkan P, semua pintu sudah. Ya, semua pintu sudah. Berarti kita gambarkan lagi jendelanya. Oke, kita lihat lagi jendela itu, jendela lain. Jendela J1, J1, ukurannya berarti J1. J1 ada 3 jendela J1, itu J2. Ya, berarti kita mesti gambarkan tipe jendela J1. J1. Oh ini, yaitu buset 700, buset 700, 700. Ya, ini yang model yang J1. J2 seperti ini, lebih lebar. Oke, kita gambar ya J1. Pertama adalah fotonya kita nyalain live di sini ya, lupa aja di sini begitu ya. Kemudian kita offset 100. Betul. Kemudian kita bikin line dari sini. Oke. Kemudian kita offset lagi 50.
ya. Oke, mana tadi? 50 sini ke sini, terus 700 ini, terus 50 ya, ada 3 kali ya, 700 lagi 50 700 dan terakhir 5. Nah, kemudian baru kita buang. Oke, nah untuk supaya lebih sedikit bagus gambarnya, kita kasih kaca di tengahnya dengan cara adalah apply scale-nya kaca 5 mili berarti 50. 5 mili itu berarti 5, itu menggambarkannya dengan justification-nya 0 set di tengah-tengah, yaitu dari tengah-tengah sini ke sini. Oke, ulang lagi dari tengah sini ke sini, ulang lagi dari tengah sini ke sini. Ya, supaya bagus gambarnya. Oke, ini adalah jendela J1. Kemudian harus kita hasil. Ini. Baru kita blok. Namanya J1. Ada tanda petik. J1. Kita pilih semuanya. Oke. Kemudian jendela ini harus saya letakkan di sini. Nah, kita ukur dulu. Ini yang tersisa berapa sih yang bersihnya ini? Dari sini ke sini. 2625. Oke, 2625. Kita cek jendela kita total berapa sih panjangnya? Itu dari ujung sini sampai ujung sini. 2300 ya, 2300. Tadi bersihnya ini ya, bersihnya dari sini ya, dari sini warna hijau sampai sini 2625. Artinya kalau jendelanya tadi cuma 2300, ini 2625. Kalau mau di tengah-tengah, dan memang harus di tengah-tengah letakkan, berarti 2625 saja harus kita bagi 2. Berarti 23 12,5. Oke. Saya harus bikin pakai garis bantu dulu. Kenapa? Ini semua ujung ke ujung, bukan dari kolom ke kolom. Ya, saya matikan dulu. Ya, saya lupa matikan dulu. Sehingga saya mendapatkan bentang bersih kolomnya. Saya tarik garis dulu, ya, saya tarik garis. Dari sini sampai sini. Garis yang warna putih itu adalah 2625. Oke. Kemudian garis ini saya cari titik tengahnya. Pakai line. Yang putih saya ambil, saya cari ke sini. Karena yang putih ini yang 2625. Nah, ini kalau saya ambil dari sini ke sini, distance-nya dari sini ke sini itu adalah itu tadi 1312,5. Oke. Sekarang baru saya kopikan ini. Ya. Saya ambil, oke lah, saya ambil di tengahnya di sini. Saya copy, ya, saya geser. Fotonya saya matikan. Saya letakkan dulu numpang dulu nih di sini. Oke, numpang. Kemudian baru saya roket. Oke,
Oke, saya putar. Ini masih belum di tengah. Ya, masih belum di tengah. Oke, caranya saya move. Oke, base point-nya di sini. Saya geser ke sini. Mau yakin ini di tengah atau tidak, dan di pojok ini kita sistem aja kita ukur. Sama nggak kiri kanan? Ini ke sini. 162,5. Oke ya, 1625. Coba kita ukur ke bagian sebelah. Ini 1625 juga tuh. Kalau enggak berarti nggak di tengah. Nah, 1625 juga sama. Berarti jendela saya betul-betul letaknya di tengah. Oke. Nah, kedua ini, ya, kedua jarak ini, yaitu as belakang dan as ini, ya, coba kita ukur bentang bersihnya berapa. Ini ternyata 2750. Kenapa? Karena yang di belakang ukurnya dari bagian luar, yang ini dari as ke as. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita bikin garis batu lagi, line. Ya. Kita bikin dari sini. Oke. Kemudian baru kita kopikan. Ya, kita kopikan ini. Center. Ya, base point-nya anggaplah ya bisa di sini ya, mana tadi poin. Ya, kunci ya biar dapat tengah. Oke. Baru kita ambil bentuk. Ya, ini kalau kita cek isinya di tengah-tengah ya, isinya sama enggak? 225. Ini juga ada 225 ya, sorry. Berarti jendela J1-nya sudah kita dapatkan. Oke. Untuk jendela yang lain J2 dan seterusnya, saya rasa mungkin Anda bisa coba sendiri. Saya mau mencoba adalah yang lain, yaitu menggambarkan ini elevasi ya. Dan jarak, ya, elevasi, jarak dan as. Ya, kita masih punya waktu 10 menit. Saya rasa untuk jendela yang lain kalian bisa coba. Kalau saya itu nanti asnya tak gugur. Ya, jadi Anda juga lakukan. Pertama adalah saya mau bikin elevasinya, yaitu dengan cara di sini saya bikin layer baru. Layer baru. Ya, misalkan namanya elevasi. Oke, satu lagi sekaligus nama as gambar. Kemudian sekaligus adalah dimensi. Oke, pertama elevasi dulu ya. Elevasi mungkin pakai warnanya putih. Ya, saya kasih contoh satu supaya kalian bisa buat elevasi. Oke, kita coba nyalakan dulu as yang lain. Ya, supaya tahu tabrakan atau enggak, atau meletakkan teksnya di mana ya tabrakan. Ya, dalam hal ini di bagian yang kosong ini. Oke, M text di sini ada teks, kita pilih yang M text. Klik di sini. Itu adalah plus minus 0,0, berarti plus 0,00. Ini teksnya 2,5, kecil banget, ya kecil banget. Ini saya blok. Ya, saya ganti teksnya mungkin jangan 2,5. Saya coba mungkin 200. Oke. Nah, jadinya segitu. Ya. Ini kalau dicetak oke ukurannya segini. Oke, saya mau sedikit di tengah.
kan plus ya, plus. Saya kopikan dulu dan tempat yang lain ya. Satu. Nah, bagaimana bikin plus minus ya? Anda double klik, edit, plusnya dikasih underline. Ya, underline seperti itu. Oke. Ya, sehingga menjadi plus minus 00. Nah, untuk teks yang lain tinggal di double klik di sini diganti. Yang ini minus 05. Oke. Yang paling belakang ini minus 0,2, 20 cm, artinya 2 cm. Oke ya. Nah, ini tinggal kalian kopikan ke tempat-tempat yang lain. Oke, ini untuk teks ya, untuk teks. Ya, Anda bisa kopikan ke tempat-tempat yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah menggambarkan as. Oke, kita pindah ke nama as. Nama as ini. Nah, saya bikin ya nama as di sini. Karena nama as itu pakai circle ya. Saya bikin di sini yaitu center radius. Klik. Nah, ini kalau dilihat kurang lebih mungkin ya 500 lah ya. Oke, 500. Nah, seperti itu asnya. Kemudian kayaknya kemudian. Oke, kita ulang lagi, jangan 500, mungkin 400 saja. Ya, 400. Oke, yang dalam ya, caranya yang luar 400. Kemudian ini saya move dulu, supaya ada di sini. Oke. Kemudian saya pakai teks, supaya saya nggak gambar ulang teks apa, saya ambil aja dari yang sudah ada. Teks ini saya copy. Ya, saya ambil aja satu. Saya geser. Saya letakkan di sini. Oke, kemudian saya edit. Yaitu ini adalah asnya as A. Mungkin kalau sudah menjadi 200, mungkin 250. Nah, 300 lah. Oke. Saya geser. Toponya Lu ada set. Ini snapnya saya perhatikan snapnya. Kalau enggak nanti dia nempel ke salah satu. Warnanya saya pindahkan, jangan lupa warnanya mesti putih. Bukan ke elevasi tapi ke nama as. Nah, setelah itu baru saya kopikan. Copy nama as ini beserta lingkaran-lingkarannya. Di mana base point-nya adalah di sini. Oke, saya potong dulu tadi. Ke sini. Ke sini. Ini. Oke. Biasanya nama as, ya nama as itu kalau di leadingnya yang pertama as antaranya ini akan menjadi a aksen. Yang pertama a aksen seperti itu. Kemudian yang ini jadi B. oh ini beda. B. Oh ini berapa? Yang ini jadi C. Ini D. Kemudian antara ini menjadi D aksen. Dan yang ujung adalah E. Ya, jadi hasil dapat ya. Sekarang as vertikal. As vertikal. Saya copy dari yang ada.
Kemudian saya empuk. Kita pilih garis singgungnya ini ke sini kita pindah. Nah, isinya juga tapi namanya adalah A1 nanti. Ya, kita move juga. Snapnya matikan. Ya, ini kita ganti, kita edit. Bukan A namanya, ini harus A1. A1 Romawi ya. Nah, tapi ini harus diputar I ini. Yaitu dengan cara kita klik I-nya, klik kanan, properties, cari sudut di sini, rotation 90. Bentar. Maka dia akan berputar. Oke, tinggal dikasih posisinya agak di tengah. Oke, sudah. Nah, kalau as ini sudah dapat, tinggal dikopikan ke as yang belakang dengan cara yang sama, yaitu copy, pilih asnya sama isinya. Kemudian jangan lupa snapnya dinyalakan lagi karena kita mengambil titik ini. Kopikan ke sini. Sampai ke belakang. Nah, di sini tinggal kita edit. Ini menjadi A1 aset. Kemudian yang ini A2. Banyak kasih. Ya, nanti diatur. Ini pasti nggak di tengah. Dia minta tadi. 3 Romawi. Dia udah kasih. Tapi sebenarnya ambil orang. Kemudian Bapak dia A satu kelompok di Oh, kukira ini ambil di A B. ada kelompok bapak. tiga orang. Kemudian ini 5. Berarti petanya dibalikin. Petanya dibalikin. Udah. Oh, Dan jangan yang dibalikin. terakhir A6. Apa? Petanya udah balikin. Itu semua. Udah. Ya, nanti kalian atur ya, ini digeser ya, biar di tengah ya. Geser. Matikan dia punya snapnya supaya gesernya gampang. Ini skip aja. Ya, bisa. Oke. Nah, setelah itu as jadi dimensi. Nah, dimensinya gimana caranya? Yaitu kita pindah ke dimensi. Kuning. Oke, kita klik dimension. Kita pilih dimension linear. Ya, kita pilih itu dari sini. Sama. Snapnya jangan lupa dinyalain. Sini ke sini. Oke, ini ada yang pertama, ya taruh aja kita di ya kira-kira di sini. Oh my god. Ini nggak kelihatan lukisannya 2 meternya. Ya, berarti kita mesti rubah di annotate ini kita dimension. Klik ini kita modify. Oke, kita cari teks di sini 2,5, mungkin dijadikan 200, mungkin kita coba dulu ya. Kemudian sekaligus offsetnya di sini mungkin kita offset dengan 50 supaya dia di atas. Nah, apakah segini kebesaran? Ya kalau kebesaran ya kita ganti dikit lagi. Kalau kan nanti displaynya aneh, besar banget tulisannya. Ya mungkin kalau lihat dari perbandingan ini 100 mungkin. Nah, segitu ya. Kalau ini sudah, kita lanjut continue. Ya, continue kita tinggal klik di sini. Oh, Oke. Ya, dimensinya udah keluar semua nih. Nah, tinggal sekarang dimensi yang ke arah belakang. Ini yang dulu dari sini ke sini. Oke, udah dapat. Nah,
Setelah itu saya lanjutkan dengan continue. Jangan lupa semennya dinyalain lagi kalau nggak lepas. Oke. Nah ini kalau garis belakang ini kepanjangan ya, misalnya nih kepanjangan yang kita bikin line ya, kita potong sedikit. Ya pakai garis baju potong sedikit. Kemudian kita print. Baru kita DM. Nah, misalnya kalian mau bikin di sini adalah jarak totalnya, ya udah pakai linear dari ujung sini berapa sih bangunannya? Nah, ya mungkin bisa ada di sini, oke, 14 meter. Kalau ini juga mau dibikin linear biar tahu ujung ke ujung dari sini atau begini. Oke, ya. Ini kayaknya terlalu jauh saya ini. Ya, saya hapus nanti nggak cukup untuk gambar di lantai 2-nya. Ya, lain dulu. Saya hapus sedikit ya. 30 doang. Wah, berarti masih 15 ya. Iya, harusnya lantai 1 bisa lantai 2. Oke, baru saya linear lagi. Bukan nanti ini saya kopikan. Nggak dapat. Nah ini tinggal Anda atur nanti supaya bisa agak di tengah. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebelum kita tutup, ini garis yang warna hijau. Ini kan garisnya utuh, padahal garis aslinya adalah dash dot dash dot. Kita ganti di sini. Ya, layer kita pindah ke as bangunan, oke. Kita klik line type-nya, di sini ada continuous, Anda klik. Ya, adanya continuous, kita load di sini. Load, pilih yang dash dot yaitu di angka W100. Ya, ini kita pilih yang ini. Atau bisa dot yang lain, yang ini. Yang ini, jangan yang atas, nah jangan yang long, tapi yang satu lagi, yaitu yang ini, ISO dash dot. Pilih yang ini, kita oke. Maka sudah ada garis tambahan tadi continuous, di sini sudah ada yang 100. Kita tinggal klik itu, kita oke. Ya, kita tutup. Maka semua yang warna hijau ini nanti yang garis as itu akan jadi dash dot seperti itu. Ya, hanya masalahnya nanti bisa terlihat atau tidak dash dotnya ini. Nah, caranya adalah nanti kalau misalnya kurang bagus dash dotnya, jangan sekarang editnya, tapi nanti karena harus kita kopikan ke lantai 2. Yaitu nanti kita scalekan dash dot ini sebenarnya putus-putus. Ya, tapi karena ya, terlihat dari segi nggak kelihatan. Oke, ya jadi nanti Anda lengkapi, kita masih belum, terus notasi sebagian belum, nanti ada lengkapi. Ya, tapi secara umum sudah jadi DNA lantai 1 jadi dulu. Ya, tinggal Anda lanjut untuk lantai 2-nya nanti ya komis depan dicetak ditutup. Oke. Jendela masih belum semua, ya masih belum semua. Ya nanti Anda tinggal bikin masih ada 3 jendela lagi kalau tidak salah. Nah itu silakan kita lanjutkan lah. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya mesti nyoba. Saya coba nggak bisa, kecuali suruh gambar teman. Ya jadi Anda harus coba sendiri gambar ini. Oke, nanti di hari Selasa bagaimana mencetak ke PDF-nya. Nah, PDF itulah yang Anda cetak nanti atau cetaknya ke atas atau ke samping juga. Nah, itu yang dikumpulkan di kertas A3. Skalanya kalau salah 1/100. Oke, ya jadi kira-kira proses menggambar dengan CAD
Dan kalian lihat sendiri, kadang-kadang kita gambarkan garis dulu, tahu-tahu kita hapus, ya karena dipakai untuk garis batu. Agak sedikit berbeda dengan menggambarkan manual. Manual pasti kan nggak akan dilebih gambarnya garisnya terus ada hapus, nggak begitu caranya. Pasti gambarnya mau panjang 10 ya gambar 10 pakai pensil. Ya itu perbedaan menggambar dengan CAD. Karena kita nggak bisa pakai garisan nih, nilainya bagaimana kayak garisan nggak bisa. Ya, harus menggunakan tools yang ada di dalam CAD. Oke, saya rasa hari ini cukup. Nanti kita lanjut hari Selasa untuk Dena lantai 2. Paling tidak Anda sudah menyelesaikan lantai 1. Ya kalau syukur bisa menggambar lantai 2 ya bagus ya. Tapi saya mau memperlihatkan kalau kita sudah punya basicnya lantai 1, menggambar lantai 2 itu tidak selama menggambar kayak sekarang. Paling setengah jam sudah selesai. Karena rata-rata sudah ada di lantai 1, tinggal edit aja sedikit-sedikit. Ya itu kelebihan kalau menggambar dengan CAD dan pasti presisi. Ya contoh tadi yang jendela belakang itu kalau mau di tengah-tengah pakai koma-koma tuh biasanya, coba pakai pensil. Gambar manual bisa segitu enggak? Ya, oke ya. Jangan lupa saya lupa bawa absen ya. Nanti ada ambil absen di bawah absen ya. Absen kelas. Oh ada di bawah. Oke. Ada 2 loh. A, B. Beda lah, ini kan gabungan. Dan tadi absen untuk ujian beda ya. Ya nanti di absen absen kehadiran kelas ya, yang imam ibu itu. Oke ya, kita ketemu lagi hari Selasa. Soalnya sudah dapat semua. Kalau dilihat soalnya rasanya mirip dan mungkin persis dari paham. Ya bukan mirip lagi tapi sama kayaknya. Ya silakan nanti Anda coba ya. Oke, baik, sampai ketemu hari Ya, ini